untuk menjelaskan bahwa di dalam diri manusia saja ada kejamakan dalam dirinya. Sampai di sini Ya. oke? Ya, pas ya. Nah, lihat teman-teman ya. Masalah Ini memang pendeta, sebentar. nanti kepada kesadaran, Bang. Nanti kepada kesadaran. Iya. Jadi pendekatannya memang begini. Kalau kita menjelaskan Allah itu kan sulit, Bang. Ya, sulit. Kenapa? Ya, memang dia yang tidak terbatas. Jadi memang kita dalam bahasa doktrin, baik di dalam Islam maupun di agama-agama lain, namanya kan teologia. Teologia itu adalah pemahaman tentang kita, menjelaskan tentang dia yang tidak terbatas. Ya, nah Lalu makanya dari mana datangnya konsep itu Pak Pendeta kalau dia tidak terbatas, tak terhingga? Dari mana datangnya konsep Trinitas itu? datangnya daripada dia menyatakan diri. Jadi wilayah Tidak, pembelajaran konsep kita, Trinitas itu dari mana ini saya jelaskan, datangnya kalau Tuhan saya jelaskan. tidak terbatas, ya. Jadi Lanjut. bahwa dia yang tidak terbatas itu, maka tidak mungkin kita mengetahui dia dengan sempurna, pasti. Ya, kita tidak bisa mengetahui dia dengan sempurna. Tetapi Ya. selama dia menyatakan diri, disitulah wilayah belajar kita. Di situ wilayah belajar kita. Jadi tanpa pernyataan diri kita tidak bisa tahu siapa dia. Dan Alkitab sudah menerangkan kepada kami bahwa Alkitab melihat bahwa pribadi Allah itu bukan satu tunggal seperti absolut jari kita. Tidak. Tapi pribadinya adalah pribadi ilahi sejak dari dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ada ketunggalan dalam dirinya dan ada kejamakan dalam dirinya dalam perjanjian lama. Dari kata Elohim saja itu sudah ada kata El sebagai bentuk tunggalnya dan Im sebagai bentuk jamaknya. Ya, ini menjelaskan dia yang Maha Esa, dia tidak dapat dibilang-bilangkan dengan jari jemari manusia. Ya, tetapi itu menjadi terang benderang bagi kami dalam iman Kristen ketika dia menyatakan diri sebagai manusia. Yesus menyebut pribadi yang lain sebagai Bapanya dan dia mengutus Roh yang kudus yang sehakikat dengan dia. Itu menjadi terang benderang. Nah, maka daripada itu terjelaskan dalam Alkitab bahwa ada pribadi. Nah, pendekatan saya tadi menjelaskan tentang ada kejamakan di dalam diri Allah, ya, bahwa abang yang satu manusia saja itu memiliki hal yang sama. Ada kejamakan di dalam diri abang. Ya, dapat saya bedakan itu. Mana roh abang, mana tubuh abang, mana pikiran abang, saya bisa bedakan itu. Ya, itu pendekatan untuk menjelaskan kejamakan di dalam diri abang. Nah, sekarang menjelaskan bagaimana tiga pribadi tersebut, ya, yang berbeda akhirnya kalau kita tetap mau terapkan itu secara ketat, itu memang akan berbeda dengan pribadi manusia. Saya menjelaskan memang begitu. Pasti akan berbeda. Karena pribadi ilahi dengan pribadi manusia itu berbeda. Ya, nah maka saya menjelaskan tentang kejamakan dalam diri Allah pakai tentang kemanusiaan. Ya, pakai tentang kemanusiaan. Nah, tetapi waktu kita berbicara tentang internalnya yang ada di dalam hakikat kealahannya itu, kita tidak bisa lagi menggunakan analogi itu. Karena kita sudah selesai menjelaskan bahwa ada kejamakan. Nah, sekarang pribadi ilahi antara Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya, konsekuensi logis daripada tiga pribadi ilahi. Ya, jadi kita bukan lagi berbicara tentang pribadi insani, tapi pribadi ilahi yang dia itu esa, dia satu dalam kesatuan hakikatnya sebagai Allah. Ya, itu dia dalam hakikatnya sebagai Allah. Maka daripada itu, dalam konsekuensi logis tentang tiga pribadi, maka pasti ada tiga kehendak. Kalau ada tiga kehendak, apakah tiga kehendak ini dapat bertentangan satu dengan yang lain? Ya, atau tadi abang katakan berpotensi untuk berontak, itu tidak ada. Kenapa? Karena mereka itu bukan hanya sama dalam hakikat, tapi satu. Abang dan saya itu hakikat kita sama, tapi kita tidak satu. Tidak satu. Makanya kita potensi untuk berontak Pak Pendeta. Antar Pak Pendeta dan saya potensi untuk berontak. Karena kenapa? Kita masing-masing membawa kesadaran kita. Bukan, Kita karena sama-sama abang, karena salah. Kita hakikat kita sama, tapi kita tidak satu. Kita tidak satu, hakikat kita sama. Tapi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bukan aku dan Bapa adalah sama. Itu ajaran bidat yang namanya oneness dan Jesus only. Itu. Maka daripada itu saya sepakat dengan logika itu. Bahwa karena ada tiga pribadi, pasti ada tiga kesadaran. Ya, pasti ada tiga kesadaran, pasti. Tetapi apakah masing-masing diantaranya bisa melawan satu dengan yang lain, atau satu mau ke kanan, satu mau ke kiri? Tidak mungkin. Kenapa? Karena pribadi tersebut itu adalah pribadi ilahi dan saling mendukung atau satu.
Ya, Apa- aku dan tapi Bapa, ada sebentar, jaminan, dikit lagi bang, nanti saya lupa nih. Aku dan Bapa adalah satu. Maka konsekuensi daripada pribadi yang masing-masing memiliki kehendak. Teman-teman yang di bawah, tolong perhatikan kalimat ini baik-baik. Perhatikan kalimat ini baik-baik. Ini penting sekali. Bahwa konsekuensi tiga pribadi itu adalah masing-masing memiliki kehendak yang berbeda, tetapi tidak memiliki perbedaan kehendak. Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Ya, ini memang sebuah kalimat yang saya bergumul menyatakan ini karena kadang-kadang yang orang-orang yang masih suka makan gorengan agak sulit, bang. Ya, nah begini, bahwa Yesus, Bapa dan Roh Kudus sebagai konsekuensi logis tiga pribadi, ya, adalah masing-masing memiliki kehendak. Ya, nah masing-masing memiliki kehendak, tapi tidak pernah memiliki perbedaan kehendak, tidak ada. Ya, itu ternyata dalam seluruh Alkitab. Karena apa? Karena tadi bang, hakikatnya bukan hanya sama, tapi satu. Iya. Itu. Analogi saya seperti ini Pak Pendeta. Karena kita hakikatnya adalah manusia, tapi kita membawa kesadarannya masing-masing antara Pak Pendeta dan saya itu berpotensi Sudah. untuk berontak. Saling Sudah nggak bermusuhan. cocok. Karena saya sudah katakan kita bukan satu. Kita sama hakikatnya, tapi kita nggak satu. Itu beda Oke. bang. Oh, oke. Tiga-tiganya ini maha kuasa Pak Pendeta. Tiga-tiganya ini maha kuasa. Tiga-tiganya kan Artinya- tiga-tiganya maha kasih, maha kuasa di dalam Ya. keilahiannya kan bang. Kalau abang katakan tiga-tiganya maha kuasa, artinya tiga-tiganya adalah tiga Allah yang terpisah. Nanti salah lagi ya bang. Tadi Oke, oke, oke. sudah saya amplas Maha kuasanya. sudah saya amplas Yesus, bagus tadi. Yesus maha kuasa, Firman maha kuasa. Ini bang. Iya ya, ngerti, paham. Tapi mau Tadi- jelas lagi nih Pak Pendeta. Dulu saya ambil pulpen sama kertas lo. Tadi udah saya amplas bagus, abang hancurkan lagi. Repot ini. Paham maksudnya. Tadi udah. Paham maksudnya. Itu. Jadi yang disebut tadi yang maha kuasa, masing-masing maha tahu, masing-masing maha kuasa di dalam keilahiannya. Ya, itu dia. Apa bisa perjelas keilahiannya itu maksudnya apa? Dalam keilahiannya Hakikatnya itu, yang satu tadi. Hakikatnya yang satu tadi. Jadi bukan berbicara bahwa tiga-tiganya masing-masing punya kealahan sendiri. Itu namanya tiga Allah. Tinggalkan itu Pak Pendeta. Kita tinggalkan itu biar jelas. Allah ini Pak Pendeta yang dipahami Trinitas itu punya bentuk apa enggak? Ada, Allah itu roh. Enggak ada bentuk ya. Ada, karena dia adalah roh. Roh sendiri punya bentuk enggak, Pak Pendeta? Ada roh. Roh itu Roh. roh itu mau menjelaskan dia sesuatu yang bukan seperti apa-apa dan bukan seperti siapa-siapa. Jadi bagaimana kita bisa Artinya bilang tidak dia bisa berbentuk? dipikirkan roh itu. Artinya roh Bukan, itu tidak bisa gini. dipikirkan keberadaannya. Tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Iya. Kenapa tidak bisa dijelaskan? Karena tidak bisa difikirkan. Kan begitu Karena Pak dia Pendeta ya? roh. Karena dia roh. Satu-satunya yang diberikan kepada kita dikatakan Allah itu roh. Jadi roh di sana berbicara tentang sesuatu yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Tidak bisa. Artinya dia tak terhingga. Hingga Dia bisa. tak terhingga. Dan- Infinitif. Infinity. Sesuatu yang tak terhingga, Pak Pendeta, itu adalah sesuatu yang tidak bisa terbagi, tidak bisa mengecil, tidak bisa membesar, tidak bisa bergeser ke kiri, tidak bisa bergeser ke kanan. Itu definisi Tidak bisa siapa? difikirkan, tidak Definisi- bisa dilihat. Itu rumus siapa itu? Itu Itu rumusan siapa bang bikin sendiri? Hah? nih, contohnya nih Pak Pendeta, angka 0. Angka 0 itu infinitif. Pak Pendeta setuju? Apa? Tak terhingga tuh angka 0. Loh, angka 0 itu bukan infinitif. Infinitif punya logonya sendiri dia. Iya, tapi 0 itu tak terbatas 0 itu. Atau Pak Pendeta ingin mengatakan bahwa 0 itu terbatas? Infinitif itu ada ininya lagi bang. Bukan Ya, bukan bentuk S tanda terbalik, 0. Bentuk S terbalik ya. Iya, beda lagi. Itu maksudnya tak terhingga. Iya, Contohnya beda angka dengan 0. 0. Beda dengan 0 dong. 0 itu tidak bisa dibagi Pak Pendeta. 0 itu tidak bisa kecil, tidak bisa besar. Dia tidak akan mungkin ada pembagian kalau tidak ada bilangan lain. Memang tidak bisa. Tapi kalau Nggak dengan bisa. kalau dengan infinitif, udah pasti dia nggak akan jadi apa-apa. Tapi 0 itu Tidak bisa bisa berubah dibagi, ya. kalau ada bilangan yang lain. Betul.
Makanya Tuhan yang infinitif itu dia tidak bisa mengecil, apalagi mengambil bentuk. Kenapa tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti tidak maha kuasa. Justru Tuhan yang mengecil, yang tadinya tak terhingga, yang bisa mengambil bentuk itu adalah yang punya bentuk, yang terbatas, Pak Pendeta. Lihat, berarti abang berusaha membatasi Tuhan, kan? Tuhan yang tidak terbatas itu tidak bisa mengecil, tidak bisa mengambil bentuk. Ya memang tidak bisa. Siapa yang memahami begitu? Yang memahami begitu. Loh, ya harusnya Pak Pendeta memahami juga seperti itu. Salah, Bang, salah. Misalnya begini. Yang benar yang mana? Yang benar itu adalah dalam hakikat keilahian tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Artinya yang datang sebagai manusia, abang kira itu adalah hakikat Allah berubah jadi manusia. Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi Allah itu tidak boleh berubah dalam hakikatnya. Ya, maka daripada itu, Yesus itu firman Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Di dalam hakikat keilahiannya tidak berubah sama sekali. Dia hanya mengambil natur manusia untuk menyatakan diri sebagai kemanusiaannya di bumi. Di sini perbedaan kita, Pak Pendeta. Di sini perbedaan kita. Apa itu bedanya? Sesuatu yang keluar dari Allah, sesuatu yang keluar dari Allah, sesuatu yang entah itu berupa firman atau logos, itu bukan lagi Allah. Yakin? Yakin. Bentar dulu Pak Pendeta ya, sebentar. Sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan lagi Allah. Kalau dipaksakan itu adalah Allah, maka Allah itu terbagi, menjadi terbagi, pecah Tuhan itu, Pak Pendeta. ya, apa-apa. Jadi gini, Bang. Jadi yang keluar dari diri Tuhan tadi, dari diri Allah itu tadi, dia itu diciptakan atau tidak? Yang keluar dari diri Tuhan tadi, firman yang keluar ini tadi dia ciptakan atau tidak? Diciptakan, ciptaan. Apapun yang keluar dari Allah itu ciptaan, bukan Allah itu sendiri. Bagaimana dia menciptakannya? Dengan cara apa dia menciptakannya? Teman-teman Kristen memahami cara berfirman. Itu teman-teman Kristen dalam cara Islam itu apa? Bagaimana cara Allah menciptakan firman-Nya? Oh, itu saya tidak tahu. Ini makanya, Bang, bagaimana firman diciptakan sementara Allah menciptakan dengan firman? Wong firman-Nya belum diciptakan. Bagaimana? Itulah sebabnya. Nah, silakan coba. Alasan saya mengatakan tidak tahu karena saya sendiri tidak pernah melihat Tuhan itu. Bagaimana saya menjelaskan? Kok alasannya begitu, Bang? Tidak pernah saya lihat. Jadi begini, apakah itu baru bisa dijelaskan kalau abang lihat? Apa ndak ada dalil Ya, paling tidak asumsi di situ akan selalu ada, Pak Pendeta. Ketika kita menjelaskan sesuatu yang mana kita sendiri tidak mengetahui hal itu, biasanya yang ada di situ adalah asumsi dan asumsi. Makanya saya lebih mengatakan tidak tahu daripada berasumsi saja. Tapi hal-hal yang bisa saya pikirkan dengan logis itu saya akui. Baik. Jadi begini, di dalam iman Islam, relasi Allah dengan firman-Nya itu sebenarnya apa sih? Relasi Allah. Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan manifestasi, segala sesuatu yang maujud, yang ada ini adalah manifestasi dari logos Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ada yang mengatakan emanasi. Pakai istilah logos itu. Akal dalam teologi Islam, filsafat Islam, akal. Jadi keberadaan ini adalah keberadaan yang diadakan, karena keberadaan itu tidak bisa mengadakan dirinya. Harus ada eksistensi yang ada di luar yang ada itu untuk mengadakan dirinya. Baju saya ini keberadaan. Sebelum keberadaannya dia tidak ada. Nah, untuk mengadakan dirinya dia tidak bisa kecuali diadakan. Harus ada eksistensi yang ada di luar diri baju ini untuk mengadakan baju ini. Eksistensi yang ada di luar alam semesta. Alam semesta ini kan keberadaan. Nah, berpikir dari yang khusus ke yang umum, alam semesta secara keseluruhan itu keberadaan, dan keberadaannya itu harus diadakan oleh eksistensi yang lain di luar daripada dirinya. Tidak mungkin